saya selaku orang yang bertanggung jawab terhadap aparatur kami di bawah, secara resmi pada malam ini mohon bantuan kepada orang-orang tua kami, dan ada juga di beberapa orang di orang tua ini kan ada juga yang alumni Kementerian Agama, mantan kepala KUK dulu, mungkin ada yang mantan hakim, mungkin mantan pejabat di Kementerian Agama. Kami tetap mohon bimbingan dan kami menitipkan Kementerian Agama di sini kepada bapak-bapak, ibu dan para tokoh masyarakat. Saya sengaja langsung kepada datang ke sini. Kalau ada itu datang tanpa pergi tanpa kumpul. Jangan orang tak tahu saya ini bertugas di Kepri ini, padahal tugas-tugas sehari itu melayani langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah khusus dari aspek kemasjidan ini. Fenomenanya sama, misalnya di Jambi, di Kepri, tapi saya agak di sini Pak. Di sini ini bagus Pak. Ini betul. Saya ini kan orang lapangan, jarang di kantor saya. Saya jalan ke Bintang Pak. Begitu saya lihat masjidnya, saya jalan keliling di Tanjung Pinang, kemudian beberapa kali melakukan kegiatan seperti ini, baik nanti maupun itu bagus-bagus masjid. Dan saya kesini tadi, itu saya lihat masjidnya. Masjid ini besarnya sedang, tapi dari aspek fisik itu cukup bagus dan sangat representatif, sangat memadai untuk tempat ibadah dan tempat kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya pernah ceramah di kampung saya. Seminggu sebelum itu saya, karena di Jambi itu semuanya daratan, saya mau ambil tiba dari cerita ini. Saya tak bisa nasihati bapak-bapak. Masalahnya banyak jemaah tetap ini yang dari mudanya banyak yang ke masjid. Saya tak bisa nasihati bapak-bapak menolak. Jambi itu semuanya daratan. Jadi kampung saya itu dari kota Jambi itu 9 jam naik mobil. Jadi sampai ke kampung saya itu masjid itu maghrib, pas orang mau iqomah saya datang, langsung saya ke masjid. Masjid itu di depan rumah datuk saya. Masjid datuk saya. Masuklah saya, cuma buka sarung, buka baju, langsung masuk. Barang-barang di mobil pun belum saya angkat, karena saya sudah lama tak pulang. Saya lihat masjid di tengah kampung, paling-paling orang dulu tengah kampung, ada yang 5 meter rumahnya dari masjid. Sudah maghrib disuruh dan saya ceramah tak mau lihat. Saya bilang, padahal ketua masjid itu camat suku saya, ada mau kamu ini tak berkelas masjid, karena di kampung kita berani. Ini abang nyuruh saya ceramah di depan orang yang mau masuk surga semua. Perasaan mulai dari zaman ayah saya dulu, inilah aja masjid tak ada tambahan yang 25 orang begitu. Itu saja mau. Jadi karena saya tak enak, besok maghrib lagi Pak. Karena kebiasaan kalau kita baru datang besok sama. Besoknya ceramah saya tak ada keluar ayat sedikit, tak mau saya sedikit saja ceramah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemilih saya yang di desa ini, besok hari Ahad kita berdoa di masjid, bawa cangkul, bawa modal, bawa sampah, bawa gergaji, bawa lilis, lama
ruku ini jalan masjid. Kita rumah saya bukannya bikin kosan itu. Apa kita bikin masjid? Saya menyindir Pak. Tak ada benar. Ini penduduknya 2.800 jumlah masjid jumlah puasa. Marah saya. Karena saya kepala komunalnya Pak. Ini orang kampung ini jadi kepala komunal. 300.000 jumlah penduduknya. Barulah orang sadar. Berikutnya saya datang lagi. Jadi karena ini sekali ini datang, orang sudah keluar dari masjid Pak. Saya sudah jadi melapor lah dia. Pak, ada Pak, kami sudah keluar dari masjid. Pak, ini saya bisa. Kalau saya mau saya, alhamdulillah yang tersini seperti itu. Maka dibuatlah kegiatan Bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita ini sanggup di masjid, tapi memakmurkan kadang-kadangnya tak sanggup. Di masjid, saya tak tahu apa di sini. Ada generasi yang hilang. Rata-rata yang masuk ke masjid itu umur 50 tahun ke atas. Iya, kalau 50 tahun ke atas tak mau ke masjid dalam sehari itu tak sekalipun ada di masjid itu kelewatan. Karena kita ini kalau dalam 50 tahun ke atas, pikiran kita tuh nak mati ya. Mulai takut dengan Tuhan. Ke masjid kita kadang-kadang macam-macam orang kita di masjid ini. Panjang umur, sehat badan, tapi materi yang paling luar sehat badan, panjang umur. Karena kalau kita ketemu pertanyaan itu, awak sehat. Karena itu pertanyaan orang 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun. Karena ini manusia sudah mau menjadi manusia langit, bukan manusia bumi lagi kita. Saya memulai 53. Setiap mau tidur, saya berpikir saya ini pasti mati. Pasti Pak, barang pasti salah satunya mati. Tak ada kita yang umur 200 tahun. Ini fenomena di masjid kita di mana-mana. Orang yang umur 35 tahun hanya susah dari kadang-kadang. Kalau kita sensus lah, kita data jamaah masjid di mana-mana. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Karimun. Ceritanya di Karimun ini kalau subuh itu penuh masjid. Menurut kita penuh. Jadi ada generasi yang hilang di masjid itu. Misalnya umur 40 itu mulai susah. Umur 30 tahun itu hampir satu bawah saja. Umur 30 tahun ke bawah belum apa lagi anak-anak umur 21 tahun yang sedang kuliah, umur 17 tahun yang sedang sekolah, umur 12 tahun anak SD itu hampir hilang di masjid. Nah ini saya pertama datang di Karimun ini, di Kepri ini, saya berdialog dengan seluruh kakak turunan ngobrol, tapi dia pun ada waktu dia. Ini salah satu masalah kita. Kekurangan mampuan kita mengajak anak-anak kita ke masjid. Padahal ini sangat penting karena dari kemampuan mereka mau masuk ke masjid itu akan nampak karakter mereka, karakter agamis mereka itu mulai dari kecil ini. Saya ini Pak, ayah saya mau masjid, rumah saya dari masjid itu 100 meter. Ketika saya mulai kelas 4 SD, saya udah pakai wiki bapak itu, pakai rotan bapak tunjuk ke masjid Pak. Di rumah saya itu terganggu rotan Pak. Nah, itu ya masjid tak bisa nyala. Mulai jam 5 sore di rumah saya, laki-laki
kakinya sudah pakai sarung, tak ada yang membola lagi, sehingga saya terbiasa sampai sekarang betapa pentingnya kebiasaan yang kita terapkan dalam pada anak-anak kita. Ini Bapak Ibu, Al-Fatihah yang kita baca bukan kita hafal waktu kita mau pengantin, Pak. Itu yang kita baca itu, yang kita hafal waktu yang kita menanam masih kecil, umur 6 tahun, 5 tahun. Ini yang Al-Fatihah yang tak hafal. Itu betapa pentingnya memberikan kebiasaan-kebiasaan kepada anak-anak kita ini. Insya Allah kalau bapak-bapak ke rumah saya, di rumah dalam waktu biasa, insya Allah saya pakai sarung. Kebiasaan saya sekarang, walaupun masih pakai celana saya kan, ya, insya Allah, karena itu kebiasaan. Kebiasaan dengar azan itu masuk masjid. Ya. Kalau orang yang terbiasa, nah ini anak-anak kita ini, anak generasi yang memang misalkan. Nah untuk itu perlu kita mengajak semua generasi, orang tua sudah masuk masjid, bagaimana mengajak orang di bawah orang yang di bawah itu sudah masuk masjid, nah, nanti sampai ke anak-anak kita. Penting masuk masjid ini, karena masjid adalah ikon utama Islam.